Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rio Hidayatullah dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas materi berhubungan dengan kelas 11 yaitu teks cerpen. Nah, kita akan mempelajari bagaimana mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam teks cerpen. Adapun pembelajaran kita kali ini yaitu kita akan membahas yang pertama pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, fungsi cerpen, nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen, dan contoh nilainya. Pengertian cerpen. Cerpen merupakan sebuah karya sastra pendek yang mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir permasalahan yang dialami tokoh. Nah, fungsi cerita pendek yang pertama, menulis fungsinya rekreatif, merupakan fungsi yang membuat pembaca merasa bahagia, gembira, dan merasa terhibur. Yang kedua, fungsi didaktif, yaitu fungsi yang mendidik dan mengarahkan pembaca dengan nilai-nilai yang baik atau kebenaran dalam cerpen. Ciri-ciri cerpen yang pertama, jumlah katanya kurang dari 10.000. Yang kedua, cerita dari kehidupannya berasal dari kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, alur atau jalan ceritanya lebih pendek dari novel. Yang keempat, menggunakan kata yang sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang kelima, alur maupun jalan ceritanya tunggal. Yang keenam, penokohannya sangat sederhana. Yang ketujuh, menceritakan satu kejadian atau satu konflik. Nah, ini yang akan kita bahas yaitu nilai-nilai cerita pendek. Adapun beberapa nilai di dalam cerita pendek, yang pertama ada nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, nilai moral, dan nilai pendidikan. Nah, untuk memahami bagaimana mencerminkan nilai-nilai cerita pendek itu, mari kita simak cuplikan video berikut ini. Ada apa, Mas? Ini, Mas, motor saya kehabisan bensin. Itu di depan ada yang jualan bensin, Mas. Masalahnya saya nggak bawa uang, Mas. Oh, ini Mas pakai uang ini aja dulu. Nggak apa-apa nih, Mas. Mas ikhlas. Alah, nggak jadi soal itu, Mas. Tuh tukang bensinnya ada di depannya. Terima kasih ya, Mas. Jarang-jarang ada orang kayak Mas ini. Udah kalau gitu saya ngisi bensin dulu aja di depan, Mas ya. Iya, Mas. Itu tukang bensinnya depan sebelah kanan ya, Mas. Ya, Mas. Makasih, Mas. Ya, sama-sama, Mas. Maaf, Mas. Indonesia negara kita tercinta. Kita semua wajib menjaganya. Maaf, Mas, nggak ada kembaliannya. Udah ambil aja, Mas, ceritanya istri saya lagi lahir lama. Alhamdulillah lahir dengan selamat. Jadi nggak ada salahnya saya memberikan rezeki lebih, ada orang lain kan. Serius, ini serius, Mas. Ya udah, selamat ya, Mas, Iya. buat anaknya. Sama-sama.
simak kan video tadi. Nah, setelah kita amati nilai yang tercermin di dalam cerita tersebut maupun video tersebut yang kita sama-sama amati tadi, yaitu yang pertama merupakan nilai sosial. Kenapa? Karena di dalam video tersebut seorang pengamen itu memberikan bantuan kepada pengendara motor mau apa ataupun gojek. Nah, setelah dia membantu itu nilai sosial. Nah, ada lagi nilai agama. Kenapa nilai agama? Karena itu berkenaan dengan syariat, yaitu saling memberi dalam keagamaan. Nah, dalam keagamaan kebaikan tersebut mudah-mudahan dan insya Allah kebaikan pun akan dibalas. Terbukti pada tokoh si pengamen, dia dibalas kebaikan dan diberi lebih oleh tokoh lain berupa uang yang rezekinya lebih dari yang dia punya. Nah, setelah kita amati video tersebut, kita mengerti kan. Nah, jadi pada saat kita ingin mengidentifikasi dan nilai, kita bersama-sama mengamati bagaimana nilai itu tercermin, baik itu dalam kejadian cerita maupun karakter tokoh yang ditampilkan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas nilai-nilai yang terdapat dalam cerita pendek. Yang pertama, nilai agama, yang merupakan atau berkaitan dengan perilaku benar atau salah dalam menjalankan aturan-aturan dalam agama. Dapat dilihat dari dialog, isi maupun narasi cerita. Nah, contohnya, waktu azan kau tak melakukan apa-apa tapi mematung menatap cermin. Kadang kau kencangkan suara tip karena tahu tak ingin sembahyang atau menangis. Jika melintas bayangan penghuni rumah yang lain di jendela kamarmu, engkau mengambil sebuah buku besar dan berpura-pura telah membacanya sejak lama. Nah, kenapa ini dikatakan nilai agama? Yaitu nilai agama yang terkandung seorang atau sosok engkau tadi yang tidak baik dan tidak patut dicontoh. Ia tidak peduli dengan suara azan, lebih senang mengencangkan suara tip agar tak terdengar suara azan. Padahal seharusnya ia mendengar dan menjawab azan dan segera menunaikan sholat. Selanjutnya, nilai sosial, yang merupakan nilai yang berkaitan dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. Contohnya, maka begitu ia turun dari tempatnya, aku ikutan menghambur untuk mengalaminya, mengucapkan selamat atas kesuksesannya sebagai pembicara. Dan yang paling penting adalah memuaskan diri, menghisap aroma keringatnya yang tak jadi soal lagi walau berbaur dengan bau kerak nikotin yang sangat menyengat itu. Nah, kenapa dikatakan nilai sosial? Karena ketika tokoh aku mengungkapkan selamat atas kesuksesan seseorang, secara sosialnya kita dianjurkan untuk mengucapkan selamat atas keberhasilan seseorang dalam meraih prestasi, yaitu kepedulian antar sesama. Lanjut. Nah, nilai budaya yang merupakan nilai yang berhubungan dengan konsep masalah dasar yang sangat penting dan bernilai dalam kehidupan manusia maupun masyarakat. Misalnya, adat istiadat atau kebiasaan, bahasa, kepercayaan, kesenian maupun upacara adat. Contohnya, malam itu warga ibu kota digemparkan oleh tidak bundarnya lagi bulan di atas langit Jakarta. Pasti aksi teroris, kata seorang bapak RT. Kalintu ade hubungannya sama tukang nasgornya hilang di depan rumah Pondok Indah, kata seorang abang ojek yang konon pernah mencoba minta nomor togel di rumah hantu itu. Nah,
Kenapa dia mengandung nilai budaya? Karena di situ terdapat bahasa ya. Kali tentu ada hubungannya sama tukang nasgor yang hilang di depan rumah Pondok Indah. Nah, bahasa yang digunakan adalah bahasa Betawi yang merupakan ciri khas dari budaya Jakarta. Nilai moral merupakan ajaran perbuatan baik dan buruk yang menjadi dasar kehidupan manusia dan masyarakat. Nilai moral berkaitan dengan akhlak dan budi pekerti. Contohnya, dengan cermat Martini memperhatikan sekeliling. Akan tetapi, ia tidak melihat seorang saudara atau kerabat pun yang ia kenal. Sempat terbersit rasa iri dan kecewa ketika ia menyaksikan beberapa rekannya yang dijemput dan disambut kedatangannya oleh orang tua, anak atau suami mereka. Namun, dengan segera ia membuang jauh-jauh pikiran tersebut. Ia tidak ingin seuzon dengan suaminya. Nah, kenapa nilai moral yang tercermin? Yaitu ketika Martini membuang jauh-jauh prasangka buruk terhadap suaminya, ia tidak ingin seuzon pada suaminya karena seuzon merupakan perbuatan yang tidak baik. Nah, salah satu akhlak si Martini sebagai istri yang tidak mau berprasangka buruk terhadap suaminya. Selanjutnya, nilai pendidikan yang merupakan nilai yang berhubungan dengan proses perubahan sikap dan tata laku seseorang maupun kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, atau bisa juga berhubungan dengan sesuatu hal yang mempunyai latar belakang pendidikan atau pengajaran. Contohnya, Jakarta terkurung dalam kutukan karena kejahatan manusia yang didewakannya selama lebih dari 3 dasawarsa menjelang akhir abad ke-20. Ingatan kolektif penduduknya bisa lenyap, tetapi zaman tak pernah akan lupa bahwa pada waktu itu ratusan ribu orang dibunuh seperti tikus comberan. Anak-anak muda yang ganteng dan manis-manis, yang bercita-cita sangat sederhana, hanya sekedar untuk bisa meludah karena tak tahan mencium bau amis para penguasa yang durjana, diculik dan dilenyapkan rezim bersenjata. Nah, nilai pendidikan yang terkandung pada kutipan cerpen tersebut yaitu zaman penjajahan, para pemuda benar-benar bersemangat melawan para penjajah. Hal ini merupakan nilai pendidikan yang perlu diteladani. Sebagai para pemuda yang kini telah bebas dari penjajahan, kita harus lebih bersemangat dari para pemuda yang dulu berjuang keras untuk kita. Nah, sampai di sini sudah paham ya bagaimana atau nilai yang terkandung untuk mengidentifikasi nilai kehidupan dalam teks cerpen. Maka dari itu, memaknai atau menggali nilai-nilai tersebut kadang-kadang tidaklah mudah, karena kita perlu meresapi bagian demi bagian ceritanya secara lebih intensif, lebih mendalam, tidak sekedar menikmatinya sebagai sarana penghibur diri saja pada saat membaca. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan visualisasi atau gambar. Nah, pada gambar yang pertama ini mencerminkan nilai agama, di mana pada gambar ini yaitu menjalankan syariat atau agama, ajaran-ajaran agama yang dianutnya. Selanjutnya ini mencerminkan nilai kesosialan di mana warga saling membantu dan saling memberi pertolongan. Nilai budaya, nah tercermin di sini ada budaya masyarakat Bali ya dan Jawa, yaitu tentang reog, tradisi mereka. Selanjutnya di sini ada tercermin nilai akhlak, di mana gambar pertama yaitu etika dengan orang tuanya, dan selanjutnya etika kepada teman.
Tentunya ini merupakan nilai pendidikan. Gambar pertama, bagaimana seseorang melalui proses digambar ke sebuah buku perjalanan untuk meraih kesuksesan. Dan gambar yang kedua yaitu bagaimana ada peserta didik dan pendidik yang sedang melakukan proses pembelajaran. Nah, sampai di sini sudah paham ya bagaimana atau nilai yang terkandung dalam teks cerpen, nilai-nilai kehidupan. Di antaranya ada nilai agama, nilai sosial, budaya, moral, serta pendidikan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa cerita pendek termasuk juga ke dalam cerita atau naratif fiksional ya, sama seperti anekdot. Keberadaannya lebih penting memberikan kesenangan untuk pembaca. Meski demikian, cerita pendek ini juga tidak terlepas dari kehadiran nilai-nilai tertentu di balik kisah yang mungkin mengharukan, mencemaskan, dan rasa lainnya. Sebuah cerpen seringkali mengandung hikmah atau nilai yang bisa kita petik baik dalam perilaku tokoh yang ditampilkan maupun di antara kejadian-kejadiannya. Nah, sampai berjumpa, sampai ketemu lagi pada materi selanjutnya. Terima kasih. Saya Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya.